saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bangsa Israel itu hidup di dalam tanah Mesir selama 400 tahun, 430 tahun. Mereka diperbudak di tanah Mesir, mereka tidak dilatih sama sekali ilmu berperang, mereka tidak dilatih sama sekali tentang kepandaian mereka, karena mereka diperlakukan seperti budak. Ada satu kali Tuhan membebaskan dari perbudakan tersebut. Tuhan melihat bangsa Israel itu sebagai kumpulan pasukannya yang luar biasa yang akan memenangkan peperangan. Lalu bagaimana bangsa Israel itu bisa lepas daripada perbudakan orang Mesir? Karena Tuhan tahu saatnya sudah tiba bagi pembebasan bangsa Israel. Pada saatnya saya percaya kita mengalami masa-masa perbudakan oleh karena kebodohan, kesalahan kita. Tapi ada satu kali Tuhan akan memerintahkan kepada kita bahwa kita harus terbebas dari perbudakan itu. Karena rencana Tuhan itu bukan menjadi budak, tetapi menjadi ahli waris kerajaan surga. Bangsa Israel tidak pernah dilatih berperang. Bangsa Israel tidak dididik dengan baik. Dia tinggal di tanah Mesir dan dia diperbudak. Hanya Tuhan yang sanggup menciptakan pasukan yang luar biasa. Jadi kepandaian itu datangnya dari Tuhan. Saya percaya semangat itu datangnya dari Tuhan. Kita tidak bisa mencoba dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal, kita akan hancur. Ajar kenapa sih dahulu ketika bangsa Israel berperang, mereka harus menaikkan panji-panji Tuhan. Panji-panji itu adalah lambang kebesaran Tuhan. Panji-panji itu adalah sebuah lambang di mana Tuhan menyertai mereka. Ketika kita mengangkat tangan kita dan percaya bahwa panji-panji Tuhan itu sedang didirikan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, percayalah Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang berkuasa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan bersyafaat kita akan mengalami kemenangan dan terobosan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maukah Anda keluar dari tanah Mesir Anda? Yang pertama, mintalah waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Seringkali kita ini nggak betah. Tuhan, aku sakit Tuhan, aku ini diperbudak Tuhan. Tapi tahukah Anda, bagi musuh itu sedang menciptakan kumpulan para budak. Bagi Tuhan, Tuhan sedang menyiapkan bala tentara yang besar untuk mengalahkan mereka. Lihat, rencana iblis memperbudak, rencana Tuhan menghimpun pasukan yang besar. Pelajari adalah waktunya Tuhan, momentum yang datangnya dari Tuhan. Momentum yang datangnya dari Tuhan itu kelihatannya lama, loh, 430 tahun. Tapi di sana bangsa Israel belajar banyak hal. Belajar ditinggalkan. Belajar seakan-akan Tuhan tidak menyertai mereka lagi. Tapi ketika ada momentum, Tuhan memberikan hati yang berbalik pada mereka. Dan mereka menjadi bala tentara yang sangat besar. Luar biasa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang kedua, naikkan panji-panji. Naikkan, berdirikan itu di dalam mezbah doa. Ketika engkau ada masalah, mulai hari ini jadilah pejuang-pejuang doa. Bangun mezbah doamu di kamarmu. Berdoalah. Masalah apapun pasti diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdamai dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan buat anak-anak muda sempurna. Kasih Tuhan buat anak-anak kecil sempurna. Kasih Tuhan buat orang-orang dewasa sempurna. Kasih Tuhan buat orang-orang usia indah sangat sempurna. Jadi Bapak Ibu, jangan takut. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, surga menjadi milik kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyediakan tempat buat kita. Oleh karena itu tidak ada keraguan sedikit pun untuk mengikut Yesus. Tetapi kekhawatiran-kekhawatiran yang ada, mari kita serahkan di hadapan Tuhan. Sebab Dia yang menjamin hidup kita. Dia yang memegang hari esok kita.